Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana sifat energi. Energi tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan, tetapi energi dapat dirubah bentuknya. Energi kadang dapat kita rasakan, tetapi kadang tidak dapat dirasakan. Tapi energi di sini walaupun tidak dapat dirasakan, tidak hilang, hanya berubah bentuknya. Berikut ini tentang perubahan energi dari listrik menjadi apa saja. Yuk kita pelajari satu persatu tentang bentuk-bentuk perubahan energi. Pertama kali tentang perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering menjumpai alat-alat yang energinya berasal dari listrik. Bisa berubah menjadi energi panas, seperti setrika listrik, kompor listrik, oven. Yang ini kotak ini oven. Atau ada juga magicom. Pernah kan kalian dengar magicom? Ya, magic jar yang di rumah itu loh. Nah, itu adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Pada pengisian aki, pengisian batu baterai. Aki itu kan kadang kamu pernah naik mobil-mobilan, yang punya mobil-mobilan yang pakai tenaganya dari aki. Akinya habis, harus disetrum, kata ayah ya. Nah, itu berarti menggunakan energi listrik berubah menjadi energi kimia. Selanjutnya, tentang perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Seperti kalian jumpai pada kipas angin, blender, mixer, atau pada AC. Perhatikan AC, kadang kalau di rumah itu kamu punya AC, kan itu juga bergerak. Ada yang menggerakkan seperti ini, tutupnya itu loh nak, kan bergerak ya. Akhirnya mengalirkan udaranya terasa sejuk atau dingin. Mixer kalian pasti sudah kenal, blender. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya pada lampu, pada komputer atau laptop, dan pada TV. Energi listrik pada TV, pada komputer atau laptop, selain menjadi energi cahaya, juga bisa menjadi energi bunyi. Jadi dari listrik itu bisa juga dijadikan energi cahaya atau berubah bentuknya, juga berubah bentuk menjadi energi bunyi. TV-mu kan selain bercahaya, coba kamu kalau lampu dimatikan, kamu nyalakan TV. Ada cahaya dari layar TV, juga ada bunyinya. Berarti energi listrik pada TV dan laptop dapat berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Dapat kalian jumpai bel listrik di rumah. Biasanya yang rumahnya jarak antara pagar sama dalam rumah itu terlalu jauh sehingga dikasih bel. Ding dong atau ding 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 gitu ya. Dan radio. Nah, radio listrik kalau di desa itu ya kadang ada. Tape recorder sekarang sudah tidak ada ya. Ini adalah zaman dulu waktu Burama kecil masih pakai radio, tape recorder. Ini semua pakai listrik. Radio pun kadang ada yang pakai batu baterai sebagai energinya. Jadi energi kimia menjadi energi bunyi karena batu baterai adalah sumber energi kimia. Tadi kita sudah mengenal tentang perubahan bentuk energi listrik menjadi energi kimia, energi bunyi, energi gerak, energi panas. Sekarang kita belajar perubahan energi gerak bisa menjadi apa saja. Ini yang pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya pada pemakaian sepeda motor dalam jangka waktu lama dan perjalanan yang cukup jauh. Maka lama-lama mesinnya akan terasa panas. Jadi gerak sepeda motor itu berjalan terus sehingga mesin menjadi panas.
Atau menggosokkan kedua telapak tangan. Coba kalian gosok ke telapak tangannya. Lama-lama gimana? Terasa panas kan? Iya. Berikutnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kayak bertepuk tangan, coba pasti bunyi plak 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 ya. Atau memainkan alat musik seperti memukul drum. Seperti kamu lihat kalau lihat di pagelaran musik ada pemain musik mukul drum, atau ada juga seperti kalau kamu memukul rebana yang pernah lihat samroh. Nah, rebana dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Selanjutnya tentang perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Kalian tahu kalau pada sepeda ada lampu bisa menyala. Nah, di situ ada yang namanya dinamo. Nah, saat sepeda itu digerakkan, maka akan mengalirkan listrik ke dalam dinamo itu sehingga lampu pada sepeda bisa menyala. Atau kincir angin. Pada kincir angin ini juga energi gerak angin bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Atau pada generator juga bisa untuk menghasilkan energi listrik. Berikutnya perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, di perubahan energi cahaya ini ada yang dikenal dengan ini alat namanya panel surya. Ini biasanya adalah cahaya matahari ditampung pada suatu alat disebut panel surya. Panel ini akan menyimpan cahaya dari matahari untuk dijadikan energi listrik. Ini adalah salah satu cara untuk menghemat sumber energi listrik yang sebenarnya. Jadi energi listriknya diperoleh dari cahaya matahari. Selain dari seperti air, ataupun nanti kamu kenal nuklir, dan sebagainya. Selanjutnya tentang perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Kalian tahu energi cahaya matahari digunakan dalam proses fotosintesis. Yang mana kemarin sudah dijelaskan pada tumbuhan terdapat zat hijau daun. Dengan bantuan sinar matahari, air, karbon dioksida akan bersama-sama membuat fotosintesis ini, yaitu memasak makanan sendiri terjadi pada tumbuhan. Nanti akan dihasilkan zat gula, oksigen, dan zat gula ini biasanya itu berbentuk buah, nak. Berikutnya perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Saat kalian menyalakan lampu terus-menerus nggak dimatikan, lama-lama bisa panas lampu itu. Akhirnya lampu itu nanti padam, nggak kuat, nak, karena lama-lama panas. Alat yang ada di dalam lampu itu akan menjadi pecah, biasanya gitu ya, nak. Lalu pembakaran kertas menggunakan kaca pembesar atau loop. Ini caranya, loop itu ditaruh di bawahnya, ditaruh kertas, ada loop, terus ditaruh di luar ruangan di bawah sinar matahari. Lama-lama sinar matahari itu akan menembus loop dan akan dapat membakar kertas. Tadi kita sudah belajar tentang banyak bentuk perubahan energi dari listrik menjadi gerak atau dari cahaya menjadi kimia atau dari gerak menjadi panas. Sekarang kita belajar perubahan energi kimia menjadi energi listrik pada penggunaan baterai dan pemakaian aki. Penggunaan baterai ini kalian tahu kan? Pernah kan lihat kalau suatu mainanmu atau alatmu ini pertukangan itu dikasih baterai. Baterai ini di dalamnya ada bahan-bahan kimia sehingga kalau dikasih baterai akan dapat menyala. Seperti lampu senter itu loh, nak. Nah, itu kan pakai baterai juga. Berikutnya tentang perubahan energi kimia menjadi energi panas.
seperti pada kompor gas. Di kompor gas itu berasal dari energi kimia, yaitu dari bahan apa, Nak? Atau LPG dari ini apa namanya, gas bumi. Nah, itu diolah bisa menjadi LPG. Bisa menjadi LPG itu nanti adalah bahan kimia, lalu dinyalakan kompornya menjadi panas. Jadi energi panas bisa matang masakannya. Juga pada sumber makanan dalam tubuh. Kalian tentu tahu, kalian makan, kemarin sudah dijelaskan ya, ada karbohidrat, protein, lemak, susu, air. Di dalam tubuhmu, semua sumber makanan itu berubah bentuk menjadi kimia, menjadi energi kimia. Akhirnya, dalam tubuh menjadi energi panas. Contohnya kalau kamu keluar keringat, itu adalah energi, kan kamu terasa panas juga kan tubuhmu. Ya, dan energi panas ini juga digunakan untuk menggerakkan anggota tubuh yang lain, berlari, menyanyi, kamu menggerakkan tangan, bahkan bersin pun kamu menggunakan sumber makanan ini. Perubahan bentuk energi berikutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kalian tahu kereta uap? Nah, kereta uap ini memperoleh bahan bakarnya dari batu bara. Batu bara itu termasuk bahan kimia. Lalu pesawat ini berasal dari apa? Minyak bumi yang diolah menjadi aftur sebagai bahan bakarnya pesawat. Lalu sepeda motor, minyak bumi diolah menjadi bensin sehingga menjadi energi kimia, lalu sepeda motor ini bisa bergerak. Jadi energi kimia dari bahan-bahan tadi, batu bara, minyak bumi, bisa menjadi energi gerak. Selanjutnya perubahan energi panas menjadi energi gerak. Seperti ini, kalian bisa buat di rumah ini. Kertas berbentuk spiral akan bergerak berputar saat dipanaskan di atas lilin yang menyala. Boleh dicoba, tapi dengan mama ya, atau dengan ayah boleh. Kertas digunting gitu, dibentuk spiral, nanti ini akan bergerak. Kalau dinyalakan, ditaruh di atas lilin yang menyala, berputar, Nak. Selanjutnya tentang perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pemanfaatan energi panas bumi menjadi listrik atau disingkat PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Atau juga pemanfaatan energi uap menjadi listrik PLTU. Biasanya ini menggunakan air laut seperti di daerah Paiton. Itu ada namanya PLTU Paiton, pembangkit listrik tenaga uap. Oh iya anak-anak, mungkin di bukumu tidak ada. Bu Rahma kenalkan tentang pemanfaatan energi nuklir menjadi energi listrik. Energi nuklir ini banyak dikembangkan karena mempunyai daya energi yang besar. Dapat digunakan untuk menghasilkan daya energi listrik yang juga besar. Tapi ini sangat berbahaya karena pencemaran dari nuklir ini juga berbahaya bagi manusia. Makanya penggunaannya harus sangat hati-hati dan sangat dipergunakan dengan bijaksana. Anak-anakku, coba kalian buka buku kalian halaman 67. Di situ sudah Nak? Ya, tematik halaman 67. Di situ terdapat bacaan tentang pemerataan energi listrik. Ada percakapan antara Ibu, Ayah, Cika, dan Ardi tentang apa itu pemerataan energi listrik. Nah, nanti kalian baca ya. Apa itu tarif listrik? Kenapa kok naik? Untuk apa saja biaya listrik itu digunakan untuk apa saja selain menghasilkan energi listrik? Terus bagaimana agar semua masyarakat di seluruh Indonesia ini, baik yang di kota, di pelosok desa, di pegunungan, di pantai, bisa menikmati adanya listrik. Nanti dibaca ya, sehingga kalian dapat mengerti bagaimana pemerataan energi listrik itu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mau Nak berbagi listrik dengan penduduk yang lain. Kasihan kan mereka? Ya.
Anak-anak, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar bagaimana energi itu dapat dirubah bentuknya. Tidak hilang, tapi berubah bentuk. Selanjutnya di bawah akan Bu Rahma berikan latihan apa saja yang harus dikerjakan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.